Bagaimana jika internet di seluruh dunia tiba-tiba menghilang? Jadi di sini kita tidak bicara tentang hilang sementara atau down beberapa jam seperti gangguan global Meta atau Google yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi benar-benar seluruh jaringan internet global lenyap, lumpuh total, hilang. Tidak ada yang bisa diakses, ponsel tidak ada sinyal, pesan WhatsApp tidak bisa terkirim, TikTok tidak bisa dibuka, YouTube tidak bisa dibuka. Lalu apa yang akan terjadi? Selamat datang di What If, di mana kita akan membahas eksperimen pemikiran gila dan simulasi intelektual yang kadang-kadang menantang asumsi dunia nyata. Pernahkah di kepala kalian terlintas satu pertanyaan, apa yang akan terjadi jika internet di seluruh dunia tiba-tiba menghilang? Dampak langsung yang mungkin akan terasa dalam menit-menit pertama ketika internet global menghilang, dunia mungkin akan terasa seperti mengalami serangan jantung kolektif. Jadi apa yang akan terjadi? Komunikasi akan terputus total, WhatsApp, email, Zoom, semuanya akan mati. Jaringan seluler modern yang bergantung pada IP, semua akan lumpuh. Transportasi menjadi kacau, pesawat tak bisa berkomunikasi dengan menara kontrol berbasis data. Bandara mungkin akan menutup landasan, pelabuhan-pelabuhan akan berhenti beroperasi karena sistem logistiknya bergantung ke server daring. Dalam hitungan jam, dunia mungkin akan berhenti bergerak. Mungkin dari sisi keuangan, ATM akan mati, kartu debit dan kredit tidak berfungsi, transaksi digital akan beku, e-commerce, ojek online akan berhenti, dan bursa saham mungkin akan kehilangan miliaran dolar dalam beberapa jam pertama. Jadi akibat daripada itu muncullah kepanikan sosial yang akan meledak. Tanpa internet, rumor tumbuh lebih cepat dari fakta. Orang-orang berkerumun di depan TV dan radio untuk mencari jawaban. Tapi siapa sebenarnya yang bisa dipercaya ketika tidak ada lagi sumber independen yang bisa diverifikasi? Maka dunia akan berubah jadi labirin kebingungan massal. Kemudian setelah 1 bulan sampai 6 bulan kehilangan internet, dunia mungkin akan belajar bertahan. Setelah guncangan awal ini, manusia mulai akan beradaptasi. Kita akan kembali dengan cara-cara kuno. Media lama mungkin akan bangkit seperti surat kabar, televisi, radio. Kembali akan jadi sumber utama informasi. Wartawan lapangan dengan catatan di tangan akan menjadi ujung tombak informasi. Sementara influencer digital yang sering kita lihat di YouTube, di TikTok, atau Instagram akan mulai ditinggalkan. Jadi kita akan kembali ke zaman radio, walkie-talkie, surat menyurat. Jadi yang dulu dianggap kuno mendadak jadi penyelamat. Ironis kan? Di saat teknologi mati, pena dan kertas akan kembali berkuasa. Kemudian ekonomi baru akan mulai tumbuh, tapi tidak lagi dengan sistem digital. Pemerintah mungkin akan mencetak uang tunai besar-besaran. Kemudian akuntansi kembali ke sistem manual. Belanja dengan sistem barter mungkin mulai akan muncul di pasar tradisional. Lalu kemudian toko lokal mungkin akan kembali akan menjadi pusat ekonomi baru. Sementara dari sisi pemerintahan, tanpa komunikasi global, organisasi seperti PBB, WHO, Uni Eropa, dan mungkin juga ASEAN akan lumpuh. Tiap negara akan berjuang sendiri-sendiri menjaga stabilitas dalam negeri mereka. Jadi bisa jadi nih negara-negara yang tertutup selama ini akan mulai naik daun. Sementara negara-negara yang sangat tergantung dengan ekspor digital perlahan-lahan mungkin akan ambruk. Kemudian dari segi pendidikan dan bisnis, sekolah daring ya pasti akan berhenti total. Perusahaan teknologi akan kehilangan fungsi dasarnya. Startup berbasis internet akan mati total. Sistem logistik akan terganggu. Jadi mungkin supermarket besar akan kehabisan stok. Kemudian 1 tahun ke atas setelah internet benar-benar hilang, entah apakah akan terjadi evolusi atau kemunduran. Jika internet tak pernah kembali, manusia akan berusaha untuk berubah. Revolusi teknologi akan terbalik mungkin. Dunia akan mundur ke era pra 1990-an. Tapi kita masih menyimpan sisa-sisa teknologi modern, komputer. Jadi komputer tetap akan hidup. Namun ya tanpa internet, AI, cloud akan berubah jadi fosil digital. Ya kita punya kecerdasan mesinnya, kita punya komputer, tapi kita kehilangan jiwanya, yaitu koneksi. Jadi setelah lebih dari 1 tahun internet menghilang, mungkin manusia akan berpikir untuk membuat jaringan baru. Manusia tidak akan menyerah.
beberapa negara mungkin kan mulai membangun internet lokal seperti komunikasi tertutup antar kota atau jaringan antar kampung. Jadi bayangkan dunia yang terbagi dalam pulau-pulau digital, ya tanpa jembatan antar benua. Nah, kemudian dari sisi sosial, tanpa notifikasi dan algoritma, ya manusia mulai akan saling menatap. Kita akan lebih sering berinteraksi secara fisik. Kita akan lebih sering bertegur sapa dengan tetangga, pasar tradisional akan kembali ramai, seni manual, surat tangan, dan buku-buku fisik akan mulai naik daun. Bahkan angka depresi mungkin akan menurun karena tak ada lagi tekanan sosial dari dunia maya. Tapi di sisi lain ya mungkin akan lahir sebuah tirani baru. Tanpa pengawasan global, tanpa kita bisa mengakses informasi secara terbuka, pemerintah bisa mengontrol narasi dengan mudah. Jadi dunia bisa terfragmentasi secara ideologis. Kebenaran kembali menjadi soal siapa yang punya mikrofon, bukan lagi siapa yang punya data. Fakta bisa jadi berubah menjadi propaganda. Jadi sekarang saya akan coba merefleksi secara filosofis. Siapa kita tanpa internet? Jadi kehilangan internet bukan sekedar kehilangan alat, tapi kita juga akan kehilangan otak eksternal kita sebagai manusia. Selama ini kita telah memindahkan ingatan, orientasi, dan identitas kolektif kita ke awan digital. Saat itu lenyap, manusia akan dipaksa menghadapi pertanyaan eksistensial. Siapa kita tanpa koneksi? Maka kemudian dari pertanyaan itu akan muncul dua kubu, mereka yang merasa bebas, terlepas dari belenggu notifikasi, algoritma, dan validasi sosial. Kemudian mereka yang hampa, kehilangan makna karena dunia nyata tak secepat dopamin internet. Jadi, kita mungkin akhirnya menemukan kembali nilai dari percakapan tatap muka, kesabaran menunggu surat, dan keindahan hidup tanpa pengawasan digital. Atau mungkin sebaliknya, kita akan jatuh ke dalam isolasi massal, kesepian yang jauh lebih sunyi. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa yang akan terjadi pada Indonesia jika kehilangan internet. Jadi, Indonesia ketika kehilangan internet, Indonesia tanpa internet itu, ekonomi lokal akan bangkit, pasar tradisional, toko-toko kelontong, dan koperasi akan menggantikan e-commerce. Budaya gotong royong akan hidup kembali, orang-orang saling bertukar informasi melalui pertemuan warga, radio komunitas seperti orari mungkin, atau mungkin lewat sahabat pena. Kesenjangan digital akan hilang, semua orang akan setara dalam keterbatasan informasi. Namun pendidikan dan riset sains kita mungkin akan stagnan karena akses jurnal dan kolaborasi global yang berhenti. Akibatnya ya, inovasi akan melambat. Pemerintah mungkin akan menjadi lebih dominan. Bisa jadi akan seperti zaman Orde Baru, karena warga tak bisa lagi memverifikasi informasi. Akhirnya propaganda akan mudah menyebar. Jadi tanpa internet, Indonesia akan bertahan. Mungkin lebih baik dari negara-negara hyper digital seperti Amerika Serikat atau Jepang. Karena masyarakat kita masih punya fondasi sosial tradisional yang kuat. Jadi Indonesia akan terus bertahan. Oke, kesimpulannya, jika internet di dunia ini menghilang, ini bukan berarti akan kiamat, tapi akan terjadi evolusi yang brutal. Hilangnya internet bukan berarti akhir dunia, tapi akhir dari dunia kita yang kita kenal saat ini. Kehilangan internet akan menimbulkan kekacauan jangka pendek, krisis global menengah, dan transformasi sosial jangka panjang. Bisa jadi itu akan memurnikan kita sebagai manusia dari ketergantungan digital, atau mungkin malah mengubah jalan bagi kekuasaan baru. Jadi manusia akan tetap bertahan, tapi peradaban digital yang kita bangga-banggakan saat ini akan runtuh dalam hitungan jam. Dan dari runtuhan itu akan lahirlah dunia baru, tatanan baru, lebih lambat mungkin, tapi jauh lebih nyata dan mungkin lebih manusiawi. Tanpa internet, manusia akan kehilangan kecepatan, tapi mungkin akan menemukan kedalaman. Kita tak lagi dibombardir oleh notifikasi, tapi juga tak bisa memverifikasi kebenaran. Kehidupan akan jadi lebih nyata, tapi juga lebih terbatas. Bisa jadi dunia tanpa internet akan menjadi titik balik peradaban antara kemunduran dan juga pencerah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar selama ini kita yang mengendalikan internet? Atau sebenarnya internetlah yang mengendalikan kita? Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan biarkan imajinasi kita terus menantang what if berikutnya.